Halo teman-teman seperjuangan, selamat datang di video saya. Dan hari ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu Mailmerge dan bagaimana cara menggunakannya di Microsoft Word. Mailmerge merupakan sebuah tool yang ada di Microsoft Word. Apa itu Mailmerge? Mailmerge digunakan untuk mensisipkan sebuah data atau lebih ke dalam sebuah dokumen seperti surat, label, kemudian bisa dibilang sertifikat, kemudian ada name tag dan lain-lain. Kemudian dengan menggunakan Mailmerge, pekerjaan Anda akan terasa lebih mudah dan lebih cepat. Kenapa? Karena Anda tidak perlu repot-repot untuk memasukkan sebuah data ke dalam dokumen, ya. Contohnya dalam surat menyurat, di mana Anda harus memasukkan beberapa nama orang, ya, jika kita mau mengundang banyak orang. Tentu saja hal ini akan membutuhkan waktu. Dengan menggunakan Mailmerge, waktu Anda akan lebih efisien, ya. Kemudian dengan menggunakan Mailmerge, Anda lebih mudah untuk mengontrol dari kesalahan penulisan. Cukup Anda menghubungkan tabel atau database, ya, dan kemudian memasukkannya atau mensisipkan sebuah data ke dalam dokumen tersebut. Oke. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk membuat Mailmerge? Tentu saja yang pertama kali Anda harus lakukan adalah pastikan Anda sudah menginstal produk-produk Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Excel. Tentu saja sebagai tambahan Anda bisa menginstal Microsoft Outlook dan lain-lain, baik itu versinya percobaan atau trial, atau menggunakan versi penuh atau full version. Terus kemudian yang kedua adalah nantinya pastikan Anda membuat sebuah data di Microsoft Excel, ya. Dan di sini saya menggunakan Excel sebagai koneksi untuk menghubungkan data seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin contohnya nama-nama orang yang akan kita masukkan ke dalam surat ataupun dokumen-dokumen yang lainnya, ya. Oke, baiklah, agar tidak terlalu panjang, maka langsung aja kita akan mencoba membuatnya. Dan tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu program Microsoft Word. Dan di sini saya akan mencoba membuat sebuah surat, ya, untuk beberapa orang, ya. Dan di sini yang akan saya sisipkan adalah nama-nama orang dan alamat yang akan saya tuju. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya sudah punya semacam template, ya, template Microsoft Word yang nantinya kita akan isi di nomor, perihal, lampiran, kemudian ini yang terhormat, ini orangnya, nama orangnya, kemudian di sini di bawahnya adalah alamatnya, kemudian tanggal. Nah, di tanggal ini bisa diisi manual ataupun menggunakan
database yang kita akan menggunakan mail merge yang akan kita gunakan. Kemudian waktu juga sama, kepentingan sama, tempat sama. Dan di sini mungkin saya akan tulis manual aja karena ini kurang lebih saya anggap sama semua ya, jadi tidak perlu disambungkan ke database dengan menggunakan mail merge. Oke, ini sama teman gitu ya. Oke, di sini kita tulis dari Senin, tanggalnya 12 September. Oke, waktu jam 9 pagi. Waktunya di tempat saya copy aja, namanya saya copy ke sini. Oke ya. Di sini yang saya fokuskan adalah untuk pengisian atau mensisipkan data berupa nomor dan mensisipkan data berupa perihal ini sebenarnya juga bisa langsung aja tes dan seperti oke. Lampiran kita kosongkan aja, jadi kita cuma akan mensisipkan atau mengisi data di nomor, kemudian nama orang sama alamat orang tersebut. Dan di sini yang saya akan masukkan datanya berjumlah antara 5 sampai 10 ya. Kemudian ini selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan buka Microsoft Excel untuk membuat sebuah tabel yang akan nantinya kita koneksikan dengan Microsoft Word menggunakan mail merge. Oke, kita langsung buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010 dengan versi trial ya. Oke, terbuat datanya di sini nomor lampiran ya. Di sini sebagai headernya ya, header dari datanya, nomor lampiran, kemudian nama orang, nama, lalu alamat. Oke, nomor SK-nya adalah nomornya adalah SK 01 garis miring 920. Oke, saya buat ini urutan ya. Oke, 1 2 3 7 8 sampai 8. Jadi kita buat sampai 8. Tulis boleh pakai nama langsung. Di sini saya akan coba menggunakan dan juga nama
sudah. Kemudian menuliskan alamat ya, isi Jalan Marati 50. Kita tulis lengkap ya. Kita kalau seperti ini, cara misalkan contohnya ada mirip yang sama, jadi kita nggak terlalu banyak buat contoh alamat ganti. Oke, nah kalau udah jadi menjadi tabel ya, kita simpan ya. Data mailbox kita simpan. Kalau kita simpan, kemudian kita buka Microsoft tadi ya. Oke. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Kita klik di sini ya. Kemudian di menu ribbon ya. Kita klik mailing, kita klik. Kemudian kita klik start mailbox. Ya, kalau kita mau dari awal, tapi kalau kita sudah punya database, kita langsung masuk ke select recipient ya. Nah, ada 3 pilihan. Nah, untuk mengambil data yang telah kita buat tadi ya, dimana kita telah membuat data di Excel, kita gunakan ini, use existing list. Kita klik, kemudian kita cari dimana kan kita tadi nyimpannya.
mail merge data mail, ini dia datanya ya, data mail merge XLXX, data mail merge XLSX ya. Kita klik, kemudian kita klik open, kemudian ada 3 ya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sudah nggak, kita buat cek apakah betul ada 3 sheet ya di sini. Oh ya, betul, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, yang akan jadi patokan kita database adalah di sheet 1. Otomatis yang di Microsoft Word ini kita pakai adalah sheet 1. Oke, kita klik OK, kemudian udah masuk. Nah, ini ada perubahan, tadinya jadi seperti nggak bisa aktif, sekarang jadi aktif ya. Nah, kemudian kita masuk di insert mail merge di sini ya. Nah, ini dia nomor lampiran. Nah, nomor lampiran ini kita akan masukkan di sini ya, klik oke. Nah, ini udah masuk. Jika tadi seperti ini sudah ada masuk. Nah, untuk hasilnya kita belum bisa lihat dulu ya, nanti akan saya kasih tunjuk caranya menampilkan hasilnya. Kemudian kita klik di sini untuk rumah, kita pilih adalah nama ya, sudah masuk. Kemudian di sini bawahnya adalah alamat, kita masukkan alamat. Oke, udah jadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang kita sisipkan. Kita klik di sini table preview result ya, coba kita klik. Nah, ini dia sudah tampil ya, Rizka Bapak Indrayanto dan udah. Nah, ini kita bisa bold di sini ya, kita percantik lagi bold. Nah, proses mail merge sampai di sini selesai ya. Tetapi ada perbedaan saat penulisan biasa ya. Anda menulis nomor SK bla bla bla, terus kemudian bab yang terhormat siapa, yang terhormat nama siapa, kemudian jalan apa gitu kan. Kalau kita buat datanya lebih dari 5 orang, 10 orang, itu akan membutuhkan waktu sangat lama ya. Dengan database kita akan terasa lebih mudah dan lebih cepat karena data termanage dengan bagus ya. Kita lihat ini kan sudah ada ya, muncul nomornya. Kita akan lihat di sini tuh, lihat tuh ya, bahan ini Bapak Heru Kurniawan ya kan. Ini memudahkan kita juga saat proses pencetakan. Jadi kita tinggal mencet ini ya. Kalau udah selesai kita print, cetak print. Oke, kita cetak ya. Misal kita udah proses cetak, kita bisa balik lagi. Oke ya, kita lihat setelah kita proses cetak satu selesai, kita bisa lanjutkan dengan data yang kedua tuh ya. Kita kemudian kita cetak lagi, terus kemudian yang keempat kita cetak lagi, yang kelima kita cetak lagi, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan mail merge. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang Anda bisa mencobanya di komputer masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.